Untuk pertama kalinya, Partai Gerindra mencapai elektabilitas teratas melampaui PD Perjuangan semenjak Pileg 2014 berdasarkan survei LSI Deni JA pada Selasa 19 Desember. Menurut Direktur Citra Publik Indonesia LSI Deni JA, Hanggorodoso Pamungkas, naiknya elektabilitas Gerindra ini disebabkan blunder yang dilakukan oleh PDIP. Adapun blunder pertama, yakni serangan PDIP ke Presiden Joko Widodo yang membuat publik yang merasa puas dengan kinerja orang nomor satu itu memilih meninggalkan PDIP. Serangan tersebut yakni soal Neo Orba, isu penegakan hukum bernilai 5 oleh Capres Ganjar Pranowo hingga isu dinasti. Kemudian blunder kedua soal penolakan Piala Dunia U20 oleh dua kader PDIP yakni Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster karena kehadiran Israel. Lalu, Hanggoro menjelaskan blunder ketiga adalah ketika PDIP menjadikan presiden sebagai petugas partai yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Alasi DNIJA juga mengungkapkan sejumlah alasan pemilih yang puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang makin besar pilihannya ke Gerindra pada November 2023. Kemudian faktor personal Prabowo Subianto yang menurutnya juga mempengaruhi pemilih Gerindra meningkat dibandingkan PDIP yang makin menurun. Terlebih elektabilitas Prabowo sudah melewati 40%. Mengapa? Mengapa PDIP menurun sementara Gerindra menaik atau meningkat? Ya, kita lihat ya, alasannya kenapa. Yang pertama, kalau kita lihat tracking surveinya mulai bulan Juni, Agustus hingga November 2023, mereka yang puas memilih yang menyatakan puas kepada kinerja Jokowi itu secara konsisten turun, ya, menurun dari PDIP. Ini terjadi akibat serangan-serangan PDIP ke Jokowi. Ya, mereka yang puas ke Jokowi sebagian pergi dari PDIP. Pada bulan Juni yang lalu masih 34,6%, kemudian Agustus 28,8%, pada bulan November ini yang puas atau cukup puas dengan kinerja Jokowi hanya 21,4% lah yang memilih PDIP. Serangan-serangan seperti menyampaikan bahwa Neo Orba, kemudian isu penegakan hukum yang bernilai 5 oleh Ganjar, kemudian isu dinasti dan lain-lain ini justru malah mengakibatkan turunnya pemilih yang puas kepada kinerja Jokowi berpindah dari PDIP beralih ke yang lainnya. Kemudian alasan yang kedua, ini memang alasan yang lama tetapi bisa kita temui bahwa pada survei-survei yang lalu ternyata ya, menolak Piala Dunia itu bukan hanya Ganjar, ya, Iwayan Koster maupun Megawati, tapi juga PDIP dianggap pihak yang turut serta menolak Piala Dunia kala itu. Ini salah satu alasan kenapa PDIP menurun. Kemudian berikutnya adalah ketika PDIP menjadikan presiden sebagai petugas partai, ini tidak sesuai dengan mayoritas kehendak masyarakat. Di mana kita tanyakan kepada masyarakat dalam data survei LSI, mayoritas itu kurang setuju. 69,9% menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali dengan sebutan Presiden Republik Indonesia itu sebagai petugas partai. Yang cukup setuju atau sangat setuju hanya 17,5%. Ya. Kemudian pindahnya puas terhadap Jokowi ke Gerindra. Kalau tadi PDIP menurun puas terhadap kinerja Jokowi, tapi kalau kita lihat justru sebaliknya pada Gerindra. Gerindra yang pada pemilih Jokowi yang puas ada 79,1%. Dari yang puas ini pada bulan Juni yang lalu Gerindra hanya mendapatkan 9,4%. Namun pada bulan Agustus meningkat menjadi 14,7% dan hingga November ini justru semakin meningkat menjadi 21,7%. Jadi pemilih yang puas pada kinerja presiden ini semakin besar pilihannya ke Gerindra dibandingkan dengan dua survei sebelumnya. Kemudian tak kalah pentingnya faktor personal Prabowo juga mempengaruhi Gerindra yang meningkat.
dibandingkan dengan PDIP yang menurun. Di mana kita ketahui bahwa Prabowo selain sebagai capres juga sebagai ketua Partai Gerindra, dan ini memberikan dampak elektoral kepada Partai Gerindra. Kalau pada Mei yang lalu, Mei 2023 secara personal elektabilitas Prabowo sebesar 33,9%, Juni 34%, Juli 38%, hingga November ini elektabilitas secara personal Prabowo di 41,1%. Peningkatan secara personal ini juga mempengaruhi elektabilitas Partai Gerindra. Ya. Kemudian PDIP sebelum dan setelah Jokowi. Ini kalau kita lihat pada pemilu legislatif 2009, perolehan suara PDIP itu mendapatkan 14,03%, kalah dibandingkan dengan Demokrat kala itu. Kemudian pada 2014 ia naik atau menang dalam pileg dibandingkan partai-partai yang lainnya, ia paling banyak sebesar 18,95%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.